Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang apa? Kullu dhalalah finnar. Semua kesesatan di neraka. Tentunya pembahasan kemarin itu bukan pembahasan yang mendetail kemudian menyeluruh. Ya, kita tidak bahas secara sempurna, tapi intinya adalah kita memberitahukan bahwa ada perbedaan para ulama tentang penggalan hadis tersebut. Namun kalau kita menerima hadis tadi juga tidak ada masalah. Jadi kalau kita terima kullu dhalalatin finnar, tidak ada masalah. Ya, karena kita intinya bukan ingin menolak hadis Nabi SAW, ya kan? Kita mengartikannya sesuai agar tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Kullu bid'atin dhalalah artinya adalah kullu bid'atin tukhalifus syari'ah. Semua bid'ah yang menyelisihi syariat adalah sesat, dan semua yang tadi yang menyelisihi syariat yang disebabkan oleh hawa nafsu tadi adalah dhalalah, nggak ada masalah. Dan dhalalah yang seperti itu finnar, jelas, agar tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Intinya seperti itu. Dan kita tidak membahas panjang lebar supaya nanti kalau ada yang mengatakan ada riwayat ini riwayat itu, kita sudah jelaskan semua kemarin dengan ringkas. Ya. Nah, kemudian juga pada pembahasan-pembahasan yang lalu telah dibahas tentang dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bid'ah. Ada kelompok yang menolak pembagian bid'ah dan ada yang tidak menolak, dan kita telah jelaskan dalil-dalilnya semua. Namun muncul nanti pertanyaan, kalau begitu kan itu cuman Al-Quran, itu cuma hadis Nabi. Tapi bagaimana pemahaman salafus saleh terhadap ayat-ayat yang kemarin kita bawakan dan juga terhadap hadis-hadis yang kita bawakan? Kan begitu? Ya, bagaimana pendapat para sahabat dan bagaimana pendapat para ulama? Nah, ini oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas bid'ah menurut as-salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf di sini? Apa yang dimaksud dengan salaf? Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah para sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Ya, itu yang dimaksud dengan as-salaf. Kalau kita dengar juga sekarang ini seolah-olah sedikit saya ingin ingatkan pelajaran yang lalu bahwa bid'ah ada dua kelompok. Ada kelompok yang membagi bid'ah menjadi dua, ada kelompok yang tidak membagi bid'ah menjadi dua. Ya, kalau kita lihat seperti ini, bid'ah terbagi dua. Ada dua kelompok, yang satu mengatakan bid'ah terbagi dua. Kemudian ini mengatakan seluruh bid'ah apa? Sesat. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwa ini juga dia bagi juga, ya kan? Sudah dijelaskan itu. Kalau terbagi menjadi dua. Kalau kita perhatikan, ada sebagian orang menganggap bahwa
orang yang membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah buruk, itu seolah-olah tidak mengikuti salaf. Yang mengatakan seluruh bid'ah sesat, itu mengikuti salaf. Nah, ini yang harus kita renungkan, lihat. Kalau kita melihat salafus saleh, yaitu para sahabat, dan juga para ulama, justru dari merekalah muncul kata-kata bid'ah yang baik. Paham nggak? Kata-kata bid'ah baik dimunculkan oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Para sahabat Nabi SAW. Jadi, orang yang membagi bid'ah menjadi dua, sebenarnya ini kan ngikutin salaf. Cuma seolah-olah sekarang keadaan ini agak terbalik. Jadi yang mengatakan seluruh bid'ah itu sesat, seolah-olah itu yang mengikuti salaf. Padahal kalau kita perhatikan, yang menulis tentang masalah bid'ah, kemudian menjelaskan bahwa seluruh bid'ah sesat dan seterusnya, kemudian membukukannya, itu yang paling terkenal namanya Al-Imam Asy-Syatibi. Bukannya tabi'in, bukan sahabat Nabi. Justru yang mengatakan bid'ah ada hasanah dan juga ada sayyi'ah, terbagi menjadi dua, baik dan buruk, adalah para sahabat dari mulai zaman sahabat Nabi SAW, dari mulai masa salaf. Kelompok yang mengatakan seluruh bid'ah sesat justru mengartikan perkataan Sayyidina Umar sebaik-baik bid'ah adalah apa? Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Jadi dia tidak mengambil perkataan zahir perkataan Sayyidina Umar bahwa ada bid'ah hasanah, tapi dia mengartikan bid'ah hasanah Sayyidina Umar adalah bid'ah secara bahasa. Kalau kita ikuti, oke, bid'ah secara bahasa. Sayyidina Umar itu melakukan bid'ah secara bahasa. Artinya bid'ah secara bahasa apa? Enggak. Bid'ah secara bahasa artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu secara bahasa. Paham nggak? Tapi diputer-puter seolah-olah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan bid'ahnya yang sudah ada contohnya dari Nabi. Jadi nggak sesuai bahasa juga. Paham nggak? Apa belum paham? Kelompok yang mengatakan seluruh bid'ah sesat, mengatakan perkataan Sayyidina Umar bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu adalah artinya bid'ah secara apa? Bahasa. Bid'ah secara bahasa. Itu bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Bid'ah secara bahasa saja. Ya kalau mau ditanya, bid'ah secara bahasa artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada apa? Contohnya dari Nabi. Itu intinya secara bahasa. Makanya kita katakan tidak beda antara ini dengan ini. Sebenarnya tidak beda. Jelas? Nomor sudah dijelaskan. Jadi ini dikatakan bid'ahnya itu bukan bid'ah secara agama, tapi bid'ah secara bahasa doang. Cuma mereka ini mengatakan bid'ah secara bahasa seolah-olah juga mereka menafikan bahwa Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Dia mengatakan enggak, Sayyidina Umar cuma meneruskan perbuatan Nabi saja. Paham nggak ini? Meneruskan. Berarti kalau meneruskan, dia melakukan yang baru atau yang lama diterusin? Yang lama diteruskan. Ngerti nggak ini? Ya. Jadi mereka juga sebenarnya menolak secara bahasa. Paham nggak? Pada hakikatnya menolak juga secara bahasa. Jadi menolak perkataan Sayyidina Umar bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Paham? Sebenarnya menolak, cuma dinyolaknya nggak langsung. Nggak mengatakan nggak bisa, itu kita nggak terima, nggak begitu, nggak menolak pemahaman. Kalau menolak berarti menolak pemahaman siapa? Umar bin Khattab itu apa? Salaf. Berarti menolak pemahaman salaf dalam memaknai hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ngerti gak? Kita kan lihat hadis. Kalau kita ngelihat hadis doang, harus lewat pemahaman salaf atau tidak? Untuk memahaminya harus dengan pemahaman salaf. Oke, kalau dengan pemahaman salaf, sekarang yang salaf siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jelas tidak? Nah, dia bilang itu bid'ah secara bahasa.
Cuman bid'ah secara bahasanya diselewengkan artinya. Bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ngerti nggak ini? Nah, kemudian dia anggap atau dia putar-putar seolah-olah yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Umar adalah melakukan sesuatu yang udah ada contohnya. Nabi kerjakan sholat tarawih, maka kemudian itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah beneran. Ngerti nggak? Justru mereka merubah, itu bukan bid'ah bahasa juga. Jadi intinya menolak pemahaman Sayyidina Umar terhadap hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Ngerti nggak di sini? Sampai sini. Nah, kemudian orang yang mengambil perkataan Sayyidina Umar tadi, yang akhirnya membagi bid'ah menjadi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ini kan berarti ngikutin siapa? Salaf kan? Ngikutin Sayyidina Umar kan? Paham nggak? Ini ngikutin Sayyidina Umar. Tapi seolah-olah yang membagi dua ini nggak salaf. Ngerti? Jadi seolah-olah ini kan ngambil Sayyidina Umar. Dia terima apa perkataan Sayyidina Umar, diterima. Kemudian memaknakan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah dengan artian apa? Kullu di sini artinya sebagian besar bid'ah tapi tidak semuanya. Kan begitu? Kenapa bisa begitu? Karena memahami hadis tadi dengan pemahaman siapa? Pemahaman salafus soleh. Di antaranya pemahaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka bagi, kalau mau pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf, dibagilah menjadi dua. Ngerti? Nah, cuma yang ini seolah-olah tidak salaf, nggak ngikutin salaf. Jadinya dunia terbalik. Hah? Paham nggak? Atau sebagian nggak ngerti malah? Bingung malah. Hah? Ngerti ya? Nah, di sini melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah dilakukan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bedakan antara bid'ah dengan bukan bid'ah dengan apa? Dengan satu pembatas, yaitu apa? Al-mukhalafah. Apa artinya mukhalafah? Menyelisihi. Al-Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Al-bid'atu bid'atan. Yang sesuai dengan sunnah, fama wafaqas sunnah fahiya mahmudah. Yang sesuai dengan sunnah, maka dia adalah mahmudah, baik. Yang tidak sesuai sunnah, yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah di sini artinya apa? Ajaran Nabi, maka dia adalah sesat. Jadi yang sesuai sunnah, maka dia adalah bid'ah yang baik. Yang tidak sesuai dengan sunnah adalah bid'ah yang buruk. Itu perkataan Imam Syafi'i. Paham nggak? Nah, jadi yang membedakan bid'ah dengan tidak bid'ah adalah penyelisihan. Kalau ada menyelisihi di situ, maka termasuk bid'ah dhalalah. Kalau ada penyelisihan. Contoh penyelisihan gimana misalnya? Misalkan yang sholat jadi imamnya perempuan. Ada imam sholat perempuan, khotib perempuan. Bid'ahnya apa itu? Dhalalah. Finnar, nggak apa-apa. Boleh. Jelas tidak? Bid'ah dhalalah. Kenapa kita bisa katakan itu bid'ah dhalalah? Tidak dicontohkan oleh Nabi dan apa? Menyelisihi ajaran Nabi. Maka di situ bid'atun dhalalah. Bid'atu dhalalah. Jelas? Jelas tidak? Di situ pembatasnya, pembeda antara bid'ah yang benar, yang sesat dan tidak sesat. Kalau yang tidak sesat, misalkan kita dengerin Quran dari HP, nggak ada di zaman Nabi. Nabi nggak pernah dengerin Quran dari HP. Kemudian kita dengerin Quran dari HP. Apakah menyelisihi ajaran Nabi? Menyelisihi tidak? Nggak ada. Menyelisihi ajaran Nabi. Dengerin Quran dari HP. Menyelisihi tidak? Nggak ada. Coba cari ayat, dalil hadis yang mengatakan nggak boleh dengerin Quran dari HP atau bagaimana. Dengerin Quran nggak boleh. Maka di sini tidak dikatakan penyelisihan. Nah, ini makanya. Karena nggak paham perkataan salaf. Imam Malik itu mengatakan karpet di masjid bid'ah. Imam Malik salaf bukan salaf? Salaf. Kalau kita lihat perkataan Imam Malik, banyak macam-macam. Antum bid'ah semua. Makanya kemarin kita katakan, apa artinya bid'ah? Ini udah dijelaskan sebenarnya. Bid'ah artinya di sini, yang ini gampang. Dia mengatakan bid'ah adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membuat sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi.
maka semuanya nanti hukumnya ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Gampang yang ini. Jelas? Sesuatu ketika dihubungkan ke agama, teknologi tadi, Wildan bilang, kan HP teknologi, iya, tapi kan kita dengerin Quran. Quran urusan agama bukan? Urusan agama. Langsunglah dikasih hukumnya. Oh, hukumnya apa? Jelas nggak? Ini kan nggak ada zaman Nabi, kita lihat tidak menyelisihi Nabi, oh ini dengerin Quran, bagus dengan Quran, sunnah. Berarti hukumnya mendengarkan Quran dari HP adalah sunnah. Jelas tidak jelas? Yang ini enak dan gampang. Itu artinya bid'ah. Kalau yang di sana, yang itu, sampingnya. Nah, ketawa sebenarnya. Ini ya dari arti, kalau dari mengartikan, dia mengatakan bid'ah hanya agama saja. Oke, bid'ah agama saja. Kemudian bikin kaidah-kaidah, memasukkan urusan dunia juga di dalam bid'ah. Merayakan hari kemerdekaan, bid'ah. Merayakan hari ibu, bid'ah. Kan hari ibu, hari kemerdekaan itu nggak dianggap dia sedang melakukan perbuatan keagamaan. Betul tidak? Tapi dianggap juga masukkan ke dalam bid'ah misalkan. Kemarin ada satu ustadz dia bilang, ada 3 kaidah untuk mengenali bid'ah dan bukan bid'ah. Yang pertama adalah jika Nabi mampu melakukannya, ini ustadznya dari yang situ ya, mampu melakukannya, jika Nabi tidak mampu melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Ngerti nggak? Jika ada sesuatu, Nabi tidak mampu melakukannya dan kita mampu melakukan, maka bukan bid'ah. Dicontohnya apa? Naik pesawat. Haji pakai pesawat. Nah, kan teknologi. Harusnya yang ini nggak boleh bawa-bawa teknologi. Kan bukan urusan agama katanya. Tapi ketika mencontohkan dia bawa, sama kayak kita. Kan saya dijelaskan dari pertama, ini sebenarnya semuanya intinya teorinya sama. Cuman ini ngotot. Nggak beda, pokoknya bid'ah semuanya sesat. Ya nggak masalah. Bid'ah semua sesat, tapi dia bagi lagi. Faham tidak? Ngerti nggak? Padahal sebenarnya 2 kelompok ini sama sebenarnya. Yang satu mengatakan, Rasulullah bilang, kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru bid'ah. Ini bilang enggak semua yang baru. Ini bilang enggak, semuanya yang baru bid'ah. Yang ini. Yang ini bilang enggak semua yang baru bid'ah. Kenapa? Semua yang baru dalam agama doang, kata yang ini. Jelas tidak? Hah? Dia membatasi, tapi nggak ngaku masalahnya. Tidak merasa membatasi. Nabi bilang kullu muhdatsatin bid'ah, enggak semuanya, dalam agama doang. Urusan dunia enggak. Dia membatasi. Yang ini bilang juga kullu bid'atin dhalalah. Dibagi lagi, bid'ah enggak semuanya dhalalah. Jadi sebenarnya ini sama ini kurang lebih sama. Kalau paham apa masalahnya. Nah, ini kenapa dia tidak mau mengatakan semua bid'ah itu sesat? Semua yang baru itu bid'ah? Karena nggak mau masukin urusan dunia. Kenapa dia nggak mau masukin? Dia lihat dalil-dalil, ada dalil lain. Ada dalil lain. Man ahdatsa fi amrina hadza, amrina. Ini urusan agama. Berarti di sini kullu di sini bukan semua artinya. Mau nggak mau dia harus artikan bukan semua. Cuman nggak ngaku nih kalau tidak mengartikan kullu dengan bukan semua, nih nggak mau ngaku. Masalahnya di situ. Jelas tidak? Faham nggak nih? Nah itu dia ada dalil lain sehingga dia mengatakan baru di sini bukan urusan agama saja, bukan semuanya. Kalau yang ini apa? Bagusnya ini ngaku, enak. Kullu di sini bukan, ada dalil lain sehingga dia tidak mengatakan kullu di sini dengan semua. Paham? Fahimtum nus-nus? Jelas? Jadi kalau ada yang nolak, dia bilang kullu, enggak ada. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Kenapa ente enggak bilang semua bid'ah sesat? Ente bagi bid'ah menjadi 2 lah. Ente bagi bid'ah 2 juga. Nabi bilang semua yang baru bid'ah, ente bilang enggak. Urusan dunia bukan bid'ah dan seterusnya. Kemarin ada yang bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dari urusan dalam urusan dunia kalian, kata Nabi. Dan itu artinya urusan dunia nggak diatur agama. Salah nih kesimpulan begini.
urusan dunia yang baru yang tidak ada zaman Nabi juga ada yang sesat. Urusan dunia yang Nabi katakan kalian lebih tahu itu urusan yang mubah, urusan yang dibolehkan. Urusan dunia yang bertentangan dengan syariat, antum bikin diskotik, nggak ada zaman Nabi diskotik. Bid'ah dhalalah tidak? Dhalalah. Bikin disko, ada nggak diskotik zaman Nabi? Disko gitulah, lampunya Masya Allah apa namanya? Kelap klip. Ada nggak zaman Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab pada begitu nggak? Kan nggak. Itu urusan dunia kan? Tapi bertentangan dengan akhirat. Makanya yang ini enak. Semua masuk ke dalam bid'ah di sini. Ini kalau yang ini mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi semuanya masuk kemari. Kemudian dikasih hukum urusan dunia akhirat. Intinya menyelisihi syariat bid'ah. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Ketika berkaitan dengan agama, maka dia langsung menjadi bid'ah. Paham nggak? Paham tuh? Kalau yang nggak datang kemarin-kemarin mungkin agak-agak bingung kayaknya. Jelas? Baik. Bagaimana pemahaman para sahabat Nabi SAW terhadap bid'ah? Ini tadi paham nggak? Ada yang kurang paham? Antum paham? Antum paham? Alhamdulillah. Baik. Di sini kita akan bawakan dalil, pernah kita jelaskan atau pernah dibawakan. Cuma sekarang kadang-kadang kita bawakan dalil itu ada judulnya sesuai dengan tema pada saat itu. Dan ketika temanya sekarang sama, dalilnya pun sebagian sama, tapi beda judul gitu. Misalkan kemarin kita bawa tentang arti sunnah secara bahasa, arti bid'ah secara bahasa. Nah, kita ada hadis. Nah, sekarang juga akan dibawakan hadisnya. Ini bukan diulang, tapi memang temanya yang beda. Jelas ya? Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu ketika melakukan sholat. Ketika melakukan sholat sebelum beliau dibunuh, beliau melakukan sholat, kemudian setelah itu dikatakan bahwa beliau sahabat tadi yang pertama kali mensunnahkan atau melakukan sesuatu yang nggak ada contohnya tadi, sholat tadi, yang pertama kali melakukannya adalah Khubayb ibnu Adi. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Jelas? Itu yang udah pernah kita bacakan hadisnya, jadi tidak usah diulang. Itu yang pertama. Itu nggak ada pengakuan dari Nabi. Khubayb tidak bertemu dengan Nabi. Dia sholat sebelum dibunuh, nggak ada ajaran contohkan oleh Nabi. Nabi contohkan tidak? Tidak mencontohkan. Tapi apakah bertentangan dengan ajaran Nabi? Enggak. Nabi nggak nyuruh, pokoknya sebelum dibunuh sholat dulu. Enggak. Tapi kan sholat boleh kapan aja. Nggak ada masalah. Kecuali waktu yang dilarang. Jelas nggak? Antum mau sholat sekarang nih. Boleh nggak sholat 2 rakaat? Sesuai nggak dengan ajaran Nabi? Sesuai. Nabi nyuruh sholat. Boleh di waktu yang tidak dilarang sholat. Intinya kita boleh sholat. Maka Khubayb sebelum dibunuh dia sholat 2 rakaat tidak ada masalah. Faham ini? Nggak mesti ada dalil dari Nabi bahwa wahai Khubayb, kamu kamu harus sebelum dibunuh harus sholat dulu. Atau Khubayb ketika mau dibunuh, ketika sholat dia nyari dalil dulu. Enggak. Nah, Khubayb tahu sholat nggak masalah, boleh kok. Nggak menyelisih ajaran agama, ajaran Nabi. Kalau orang sengaja sholat setelah asar, hukumnya apa? Boleh atau bid'ah? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Nggak ada contoh dari Nabi dan dilarang menyelisihi syariat. Karena Nabi melarang sholat setelah sholat asar atau sholat setelah sholat subuh. Jelas tidak? Jadi kita mau tahu bid'ahnya tidak bid'ahnya dengan cara menyelisihi atau tidak menyelisihi. Nah, para salafus soleh di sini ini mengatakan bid'ah terbagi menjadi 2. Pak salafus soleh kadang-kadang berbeda pendapat apakah sesuatu hal itu menyelisihi atau tidak menyelisihi. Makanya kita katakan kita saling menghormati. Kalau ada ulama bilang ini bid'ah, nggak masalah. Jelas nggak? Kita hormati. Ini juga pendapat sebagian ulama. Jelas tidak? Kita hormati. Di sini yang ini juga harusnya dihormati. Sama.
Karena kadang-kadang ada perbedaan apakah ini menyelisihi atau tidak menyelisihi. Nah, ini yang ini mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Ini mengatakan bid'ah cuma satu karena selain semua bid'ah sesat. Kalau ada salaf yang menjelekkan bid'ah, maka di sini diterima dalilnya, jadi dalil. Tapi kalau ada salaf yang mengatakan bahwa atau memuji bid'ah, masalah nggak di sini? Nggak, paham nggak maksudnya? Salaf ini siapa? Sahabat Nabi. Kalau kita bawa riwayat-riwayat yang para sahabat Nabi yang mengatakan bahwa bid'ah sesat, masalah nggak sama ini? Nggak masalah, karena mereka mengatakan apa? Bid'ah sesat. Ini nggak masalah, dia terima bid'ah sesat. Dia terima riwayat-riwayat tersebut. Tapi begitu ada salafus soleh yang mengatakan bid'ah tidak sesat, bid'ah baik, masalah nggak di sini? Jadi masalah. Ngerti? Paham nggak ini? Kalau yang ini ada riwayat yang mengatakan dari salaf, dari para sahabat dan tabi'in mengatakan bahwa bid'ah itu sesat, masalah nggak buat dia? Kenapa? Karena bid'ah ada yang sesat. Dia katakan bid'ah terbagi dua. Yang pertama sesat. Jadi kalau ada riwayat mengatakan bid'ah sesat, berarti masuk bid'ah sesat. Sini sesat. Nggak ada masalah, diterima. Jelas? Jelasnya nih? Jelas. Ketika ada riwayat yang mengatakan bid'ah baik, dia masalah nggak? Kenapa? Karena dia katakan bid'ah ada yang baik. Jadi taruh di sini. Jelas tidak? Nah, jadi kalau ada orang bawa riwayat, salaf mengatakan ini bid'ah sesat, ini sesat, itu sesat. Ada para sahabat yang bilang sesat. Nggak masalah, taruh sini. Sesat, iya emang kita terima, tampung semuanya. Ambilin, taruh di sini. Ngerti nggak? Nggak pusing. Kalau dia tinggal bawain apa? Semua bid'ah yang dikatakan oleh salaf baik. Yang itu kepusingan, bagaimana? Oh bahasa, oh begini, oh begitu, macam-macam dia jawabnya. Jelas tidak? Ntar kalau sudah dia bilang bahasa, nggak sesuai bahasa juga, seperti yang dicontohkan tadi. Tidak sesuai bahasa juga. Sayyidina Umar bilang, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dia katakan itu adalah bid'ah secara bahasa. Oke. Berarti kan Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang nggak dicontohkan oleh Nabi. Enggak. Dia ada contohnya dari Nabi. Berarti nggak bid'ah dong namanya. Cara bahasanya di mana? Ngerti nggak? Ya kan, dia kepusingan di situ. Enggak, itu bid'ah apa, itu majas, itu ini macam-macam. Dia pusing sendiri di situ. Kepusingan untuk bagaimana caranya menyikapi perkataan salaf yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Intinya kita bacakan dalam Sahih Bukhari, ini pemahaman dari salaf. Ini ada riwayat yang mengatakan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi dilakukan oleh sahabat. Tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Jelas? Tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, dilakukan di zaman Nabi masih hidup. Di Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansar ya'ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi ssalati mimma iftataha qul huwallahu ahad. Dia katakan bahwasannya ada seorang sahabat di Masjid Quba itu selalu baca qul huwallahu ahad. Baca ayat, kemudian baca qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha, sampai selesai baca qul huwallahu ahad, thumma yaqra' suratan ukhra ma'aha. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah. Dan sahabat ini selalu melakukannya di setiap rakaat. Bid'ah enggak begitu? Enggak ada ajaran dari Nabi. Salat, ketika salat baca kulhu terus. Kulhu tapi surat lain, kulhu surat lain. Bid'ah tidak? Harusnya kalau yang kata yang itu bid'ah nggak? Bid'ah. Kenapa alasannya? Bid'ah dhalalah, karena nggak ada ajaran dari Nabi. Tapi begitu ketemu ditegur sama sahabat yang lain, kok kamu bacanya kulhu melulu? Setiap sholat, setiap rakaat bacanya qul huwallahu ahad. Ini Sahih Bukhari ya. Kemudian dia mengatakan, ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalik fa'alt wa in karihtum taraktukum. Kalau kamu mau aku jadi imam, aku begitu. Pokoknya baca qul huwallahu ahad terus. Nah, ini dia belum nanya ke Nabi. Wahai Nabi, ana mau baca hukumnya apa? Enggak nanya. Jadi enggak ada dalilnya nih dia. Tapi baca Quran setelah Al-Fatihah dilarang enggak?
Enggak menyelisihi. Maka akhirnya dilaporkanlah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya fulan ma yamna'ak an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Datang ke Nabi nih, lapor ini imam kita bacanya kulhu terus. Terus kata Nabi SAW, dipanggil lah orang itu. Kenapa kamu baca kulhu terus? Berarti dia udah nanya ke Nabi belum? Sebelum melakukan. Dia belum nanya. Dia melakukan sesuatu yang nggak dicontohkan. Buktinya sahabat yang lain bingung nih kok bacanya kulhu terus. Kan gitu. Kemudian setelah itu, maka dia mengatakan, ditanya oleh Nabi, kenapa kamu nggak ikutin sahabatmu? Sahabat-sahabat yang lain, pengennya baca yang lain, jangan kulhu terus. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku cinta surat kulhu wallahu ahad. Kemudian Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Qul Huwallahu Ahad akan memasukkanmu ke dalam surga. Malah dijamin masuk surga. Bid'ah, bukannya masuk neraka. Kan kalau dilihat dari kalau kita pakai kaidah itu kan langsung masuk neraka dong harusnya. Itu kan pada saat ada Nabi. Nah, ada Nabi. Ahsan. Tapi dia melakukannya udah ada Nabi belum? Udah minta tanya Nabi dulu belum? Belum. Jadi dia melakukan bid'ah dulu. Tapi Nabi benarkan. Nah, udah nggak ada perbedaan pendapat. Jelas tidak? Ini nggak bisa ditolak oleh semuanya. Boleh dia atau ini. Kalau yang ini nggak pusing, ya ini masuknya bid'ah hasanah. Kalau yang itu yang pusing lagi nanti. Dia katakan itu kan ada ikrar, pengakuan dari Nabi. Ya kan pengakuannya setelah dia melakukan bid'ah. Artinya dia melakukan bid'ah hasanah ya, artinya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sesuatu yang tidak, atau nggak usah dinamain bid'ah boleh, yang penting intinya sama, bid'ah secara bahasa kah, apakah terserah deh, yang penting intinya sama. Itu yang pertama. Ini masih ada ini masih ada Nabi Khubayb ibnu Adi. Ini nggak ada Nabi. Dia sholat sebelum dibunuh tadi yang dijelaskan. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Udah nggak nanya Nabi, meninggal duluan, nggak tahu Nabi setuju apa nggak setuju. Dia meninggal duluan. Kemudian menjadi sunnah setelah itu. Orang sebelum dibunuh, kalau ada orang yang ingin dibunuh, dia sholat dulu 2 rakaat. Diakuinya nanti kemudian. Tapi Khubayb nggak tahu Nabinya setuju apa enggak, karena sudah meninggal duluan. Paham tidak? Baik. Kemudian juga para sahabat membaca surat Al-Fatihah. Ini udah pernah dijelaskan kalau nggak salah. Baca ruqyah surat Al-Fatihah. Ya kan? Sudah pernah dijelaskan waktu itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sekarang baca hadis. Setelah ini yang lain. Nah, itu juga baca ruqyah surat Al-Fatihah nggak pernah diajarin oleh Nabi. Tahu di mana kamu bahwa itu adalah ruqyah? Nabinya bilang gitu. Berarti kan belum ngajarin Nabi. Nah, artinya apa? Nabi tidak melarang. Nah, kan baca surat Al-Fatihah nggak masalah. Menjadikan Al-Quran sebagai ruqyah tidak ada penyelisihan terhadap agama. Nggak ada masalah di sini. Jadi tidak perlu dalil khusus. Mana dalil khususnya? Nggak perlu begitu. Jelas tidak? Baik. Kemudian juga Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, aku memperbanyak salawat kepadamu. Dia memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat ini juga, tapi ini mungkin tidak jelas seperti yang tadi. Di sini Ubay bin Ka'ab ketika doa dia perbanyak salawat sebelum dia nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemudian dia nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya adalah salawat tidak dilarang. Nah, kemudian tadi hadis sudah dijelaskan dulu, jadi kita tidak terlalu banyak bawa hadis. Nah, sekarang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, ini jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam Sunan Al-Baihaqi dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Baitul Maqdis, beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bawa kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Kemudian juga
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang terkenal mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini sudah dijelaskan kemarin. Dan beliau mengatakan yang tidur lebih baik daripada yang bangun sholat. Nah, apa sih sebenarnya bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Apa yang dilakukan? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang berbeda dengan Nabi yang tidak dicontohkan oleh Nabi pada sholat tarawih? Apa? Waktunya. Nabi SAW sholatnya di akhirul lail, pada saat tahajud, sholat. Kemudian Nabi nggak manggilin orang. Sayyidina Umar buat sholatnya habis Isya. Kemudian 20 rakaat. Nabi nggak 20. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi hanya sholat 11. Jelas tidak? Nah, di sini bid'ah bukan namanya. Kemudian mengkhususkan 20, menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk sholat 20 saja, 23 rakaat. Kemudian akhirnya tersebarlah sholat tarawih 23 rakaat. Secara ijma' ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama bahwa sholat tarawih jumlahnya 23 rakaat. Ijma'. Baru aja sekarang ini akhir zaman ada yang enggak, ini serius, akhir zaman banyak yang apa? Yang protes terhadap 23. Padahal ijma, dikatakan oleh para ulama. Ijma itu apa? Tidak boleh diselisihi. Ijma ulama tidak boleh diselisihi. Nah, jadi di sini ini adalah pemahaman daripada salafus saleh, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika mengumpulkan Al-Qur'an, ya, beliau mengatakan kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kata siapa? Abu Bakar. Ketika disuruh untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian kata Umar, huwa wallahi khairun. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran, membukukan Al-Quran itu adalah perbuatan yang baik. Kata-kata baik, sesuai nggak sama salaf? Sesuai harusnya. Harusnya sih. Cuman jadi nggak salaf sekarang. Paham nggak? Nah, ini adalah dalil dari perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Zaid. Ketika Zaid ibnu Thabit ketika disuruh untuk membantu menuliskan Al-Quran, dia mengatakan, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ini juga menunjukkan bahwa kita juga harus hati-hati. Jangan sampai Nabi nggak lakuin terus kita buru-buru melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Enggak, kita lihat dulu, pelajari terlebih dahulu, boleh atau tidak boleh, bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian di situ faqala Abu Bakar huwa wallahi khair. Itu adalah baik. Jadi kata-kata baik diambil daripada salaf. Jelas? Jadi ini yang baik ini, kata baik ini mengambil salaf, cuman zaman sekarang seolah-olah tidak salaf. Ya kan? Jadi aneh gitu. Kemudian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menjadikan akhir surat Al-Mu'minun sebagai ruqyah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Nah, ini adalah pengkhususan dari Ibnu Mas'ud terhadap ayat tersebut. Kemudian juga Ahlul Madinah, pada saat bulan Ramadan mereka sholat tarawihnya lebih daripada 20 rakaat. Ahlul Madinah. Jelas? Orang penduduk Ahlul Madinah lebih. Kenapa? Ingin mengalahkan penduduk Mekah. Kalau orang Mekah sholatnya dulu 20 rakaat, 23 rakaatnya itu dia
ketika 4 rakaat berhenti dulu tawaf. Panjang nih menurut sholat tarawihnya. Anak Madinah ngiri. Wah, kok mereka tawaf. Wah, kita tambahin rakaatnya biar sama, biar panjangnya sama. Masya Allah zaman dulu. Kalau zaman sekarang pengennya yang paling cepetan. Kalau zaman dulu enggak begitu. Nah, ini dijelaskan di dalam Musannaf Abi Syaibah tentang masalah orang Madinah. Wa ra'aituhum bil Madinah yaqumuna bi 39. Salat dengan berapa? 39 rakaat. Wa ahabbu ilayya 20, kata Imam Syafi'i, dan yang lebih aku sukai adalah salat dengan 20 rakaat. Li'annahu ruwiya an Umar, karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kemudian menjadi ijma' seperti yang kita katakan. Ini riwayat dari Kitab al-Um al-Imam Asy-Syafi'i. Juga riwayat lain ada dari Musannaf Abu Syaibah dan seterusnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengadakan adzan yang kedua pada hari Jumat. Ini juga sudah terkenal, sudah diketahui hal ini. Kemudian Utsman bin Affan juga salat 4 rakaat. Nabi salat pada saat haji, Nabi salat 2 rakaat, beliau salat 4 rakaat. Dan ditentang oleh sebagian sahabat, dikatakan bid'ah sebagian sahabat. Tapi itu perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan itu ada penyelisihan, sebagian mengatakan tidak. Tidak ada penyelisihan. Ya, karena masalah apakah itu Nabi sholat duanya karena safar atau bukan karena safar pada saat haji. Kemudian juga Nabi Ali bin Abi Thalib mengarang salawat. Allahumma ya dahiyal madhuwat wa ya baniyal mabniyat wa ya mursiyal mursiyat ila akhirih. Di dalam kitab Musannaf Abi Syaibah. Juga Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga ketika hari Arafah mengumpulkan orang. Namanya ta'rif. Mengumpulkan orang untuk apa? Untuk berkumpul pada saat hari Arafah. Nggak ada di zaman Nabi SAW. Ini dilakukan oleh sahabat, oleh salaf. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dia ngumpulin orang pada hari Arafah ikut berdoa. Ketika orang di Arafah berdoa, mereka juga ikut berdoa, tapi di masjid masing-masing. Nah, ini kalau kita besok pas hari kemerdekaan kita ngumpulin orang di masjid doa, bisa ramai urusannya kan? Nah, sebagian akan mengatakan mungkin bid'ah dan sebagainya. Nah, di sini kan tidak ada penyelisihan. Paham nggak ini? Taib. Kemudian setelah itu di sini banyak sebenarnya. Ada Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah ini paling penting untuk dibawakan. Beliau mengulang surat Al-Fatihah, sudah pernah dijelaskan ya. Ini dijelaskan dalam kitab Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Mengulang surat Al-Fatihah dari habis fajar sampai terbit matahari. Kemudian juga Ibnu Taimiyah diceritakan oleh muridnya Ibnu Abdul Hadi, dikatakan wa kana rahimahullahu yaqul rubbama tala'tu 'ala al-ayati al-wahidah nahwa 100 tafsir thumma as'alullaha al-fahm. Aku kadang-kadang melihat 100 tafsir untuk bisa paham satu ayat, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian aku berdoa, wa aqulu ya muallima Adama wa Ibrahim 'allimni. Wahai yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarkanlah aku. Wa kuntu adhabu ilal masajidil mahjurah wa nahwiha. Dan aku pergi ke masjid. Nah, ini lihatin. Masjid-masjid yang terpencil, yang tidak ada orangnya, yang ditinggalkan. Masjid misalnya kalau kita di sini di sawah atau di mana yang nggak ada orang sholat di situ. Wa adhabu ilal masajidil mahjura wa nahwiha wa umarrigha wajhi fit turab. Kemudian aku menaruh mukaku di tanah. Ya, aku taruh mukaku di tanah. Kemudian was'alullah ta'ala, umarrigh itu bukan taruh saja tapi menggerakkan mukaku di tanah, dikotori, diapain? Diusap dengan tanah. Was'alullah ta'ala wa aqul ya muallima Ibrahim fahimni. Wahai yang mengajarkan Nabi Ibrahim, ajarkanlah aku. Bid'ah nggak ini? Bid'ah atau tidak bid'ah? Ini perbuatan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dijelaskan dalam kitab
Manaqib Syekhul Islam oleh muridnya Ibnu Abdul Hadi. Dan seterusnya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Lakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah afwan, diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan inni la usabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah qadra diyati wa qadra diyatih. Sesungguhnya aku setiap hari bertasbih 12.000 kali. Siapa nih? Abu Hurairah. Ini mengkhususkan bacaan 12.000 kali bilangan. Nah, para ulama mengatakan mengkhususkan kalau tidak dibawa-bawa ke Nabi, ya, Nabi yang mengatakan nggak ada masalah. Kita mengkhususkan bacaan boleh. Saya mau zikir 1.000 kali setiap hari, mau zikir istighfar 20.000 setiap hari, boleh, silahkan saja. Dengan syarat apa? Tidak mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang Nabi nyuruh, nggak boleh. Nah, di sini bid'ah. Kalau membawa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tidak ada masalah berzikir 12.000 kali. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan bahwa kalau beliau bangun beliau mengatakan idza akhadta madja'aka faqul bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau mengatakan wa kadzalika qala Abdullah ibnu Umar fi salati duha. Beliau mengatakan sa'altu ibnu Umar an salati duha. Aku bertanya dari seorang namanya Al-Hakam ibnu Al-A'raj, qala sa'altu ibnu Umar an salati duha faqala bid'atun wa ni'matil bid'ah. Salat duha adalah bid'ah dan sebaik-baik bid'ah. Salat duha ada dalilnya. Tapi salat duha yang dilakukan oleh Nabi adalah di jam 9 pagi. Ya, ini ada perbedaan, tapi kita jelaskan yang di sini. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman, orang-orang Arab Badu mereka datang ke masjid untuk salat. Tapi salatnya kapan? Sekitar jam 6 pagi. Setelah syuruk, langsung ke masjid kemudian salat. Nah, kata Abdullah bin Umar itu adalah bid'ah. Tapi ni'matil bid'atu hadhihi. Sesuai salaf tidak yang mengatakan ada bid'ah yang baik? Sesuai perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi sekarang tidak jadi salaf lagi. Sebagian orang menganggap ini bukan salaf kalau membagi. Justru malah dia yang sesuai dengan salaf as-salih. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud setiap habis salat beliau mengatakan kana yaqulu idza faragha min as-salah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salama ila akhirih. Doa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, doa khusus. Mengkhususkan doa tertentu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah mengatakan idza kana ala ahadikum imamun yakhafu taghatrusahu wa dhulma falyaqul Allahumma rabbas samawati wa rabbal arsh al-azim kun li jabbaran min fulan ila akhirih. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan juga bahwasannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau kalian takut terhadap pemimpin yang zalim maka bacakanlah doa Allahumma rabbas samawati wa rabbal arsyil azim kun li jabbaran dan seterusnya. Jadi mengarang doa. Tapi kan doa itu nggak ada masalah, tidak menyelisihi syariat. Maka inilah pemahaman salafus saleh atau para sahabat terhadap masalah bid'ah. Kemudian Mu'adz bin Jabal
kana Mu'adz idza tahajjada min al-laili qala Allahumma namatil 'uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum Allahumma talabi lil jannati bati wa harabi minan nari dha'if Allahumma ij'al li 'indaka hadiyan nu'addihi ilayka yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad dalam Mu'jam At-Tabrani. Mu'adz menciptakan doa tersendiri setelah salat tahajud. Mu'adz bin Jabal siapa? Sahabat Nabi SAW. Abdullah Ibnu Abbas dalam Mu'jam At-Tabrani juga mengatakan seperti itu. Idza ataita sultanan mahiban takhafu an yastawbik faqul Allahu akbar min khalqihi jami'an. Allahu a'azzu mimma akhaf wa ahdhar. A'udzu billahi al-mumsik as-samawati as-sab' an yaqa'na 'ala al-ardi illa bi idhnihi min syarri 'abdika fulanin wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi min al-jinni wal ins. Ilahi kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa 'azza jaruk wa tabarak asmuk wa la ilaha ghairuk. Rawahu At-Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, membuat doa khusus untuk didoakan ketika bertemu dengan pemimpin yang zalim. Kemudian an Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, kalau masuk rumah tidak ada orang katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Nah, dan seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana, ini penting, idza khatama al-Qur'an jama'a ahlahu wa waladahu fada'a lahum. Anas bin Malik kalau selesai khatamkan Al-Quran memanggil keluarganya, ngumpul, diajak ngumpul. Nah, ini ngumpul, masalah ngumpul agak repot nih. Beneran, serius. Kemudian berdoa untuk mereka. Ini dalil untuk khatam Quran tarawih di Masjidil Haram sekarang. Cuman masalahnya, kalau Anas itu doanya kapan? Di luar sholat, dalil ini dipakai untuk sholat. Jadi kalau sudah habis jadi imam, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas, langsung angkat tangan. Bukan di kunut, tapi setelah baca qul a'udzu birabbin nas langsung angkat tangan dan doa khatmul Quran. Enggak ada dalilnya itu. Dalilnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi Anas melakukannya di luar salat, ya. Jadi kalau antum kumpulkan salat setelah khatam baca doain yang khatam mendoakan, itu bagus. Ngikuti salaf. Jelas rawahu Tabrani wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Jelas ini? Ya. Kemudian juga Al-Imam Iraq ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Habis setiap salat Jumat, beliau waqafa ala babil masjid. Diam di depan pintu masjid. Kemudian baca doa, Allahumma ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah wa sallaitu faridatak, dan aku salat Jumat yang kau wajibkan. Fantashartu kama amartani. Kemudian aku pergi mencari rezeki seperti engkau perintahkan pada aku. Farzuqni min fadlik, maka berikanlah aku rezeki dari kemuliaanmu, wa anta khairur raziqin. Ini doa selalu dia lakukan setelah salat Jumat. Abu Musa Al-Asy'ari begitu juga melakukan, punya doa-doa khusus sendiri. Sa'ad bin Al-Waqqas, Al-Hasan ibnu Ali, banyak doanya, kita nggak usah bacakan. Ini adalah doa. Kemudian juga Al-Imam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kanat idza aradatin naum taqul. Ibnu Aisyah, Sayyidah Aisyah kalau mau tidur membaca doa khusus. Bukan dari Nabi, tapi dari Sayyidah Aisyah sendiri. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka ru'yan salihah wa sadiqatan ghaira kadhibah nafi'atan ghaira dharrah. Ya Allah, aku minta ru'yah yang saleh, mimpi yang baik, yang benar dan tidak dusta, yang bermanfaat dan tidak merugikan. Kemudian juga para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dalam Mu'jam al-Awsat li Tabrani wa Syu'ab al-Iman li Baihaqi dari Thabit al-Bunani dikatakan, kana ar-rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Nah, ini bid'ah banget. Kalau sekarang menurut
sebagian orang. Para sahabat Nabi dulu kalau mereka bertemu, mereka selalu baca surat Wal Asri. Kalau sebelum berpisah, baca Wal Asri. Jadi kita nih kalau mau ikutin sahabat, kita ketemu nih berdua sebelum berangkat atau sekarang nih kita baca Wal Asri rame-rame. Wal Asri seperti mungkin di sekolahan baca ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kemudian pergi. Sampai selesai kemudian pergi. Nah, ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kalau kita lihat wirid para sahabat Nabi atau para tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah berkatakan, idza istalamtal hajar faqul la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian juga dia mengatakan, kita cari yang paling jelas dari Atha ibnu Abi Rabah atau Khalid bin Ma'dan. Karena Khalid bin Ma'dan yusabbihu kulla yawmin 40,000 tasbihah. Khalid bin Ma'dan bertasbih dalam satu hari 40.000 kali. Jadi di sini ini adalah siapa? Tabi'in. Tadi sahabat sudah selesai. Ya, para sahabat sudah selesai. Ini kemudian para tabi'in. Di sini mereka memiliki wirid salat. Ini banyak sekali. Ada Sa'id bin Musayyib, ada Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Ada sebuah ajaran. Ada seorang datang kepada Sa'id bin Musayyib kemudian mengatakan, "'Allimni kalimatin aquluhunna 'indal masa." Wahai Sa'id bin Musayyib, siapa Sa'id bin Musayyib? Tabi'in. Ajarkanlah aku kalimat yang aku selalu ucapkan pada sore hari. Kemudian apa katanya? Qul a'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim wa bikalimatika tammah min syarri sammati wal 'ammah wa min syarri ma khalaq ila akhiri al-kalam. Jadi Sayyid bin Musayyib mengajarkan kalimat dari dirinya sendiri. Tapi tidak bertentangan dengan Nabi. Ngajarin doa, dibaca setiap sore. Dibaca setiap sore. Kemudian juga ada sahabat lagi yang mengatakan, ada seorang tabi'in namanya Abu Sya'tha mengatakan, idza ataita yaumal jum'ah, kalau kamu datang hari Jumat, kalau ada hari Jumat, faq'ud ala babil masjid, maka duduklah di pintu masjid. Wa qul Allahumma ja'alni al-yawm awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa anjaha man talaba wa da'a thumma adkhul wasal tu'ta. Ini lihat ajaran baru. Ajarannya apa? Disuruh setiap hari Jumat ke pintu masjid kemudian doa. Ya Allah, jadikanlah aku adalah orang yang paling aujah man tawajjaha ilaik, orang yang paling baik yang berdoa padamu, dan orang yang paling dekat yang mendekat darimu, dan orang yang paling berhasil dalam meminta kepadamu, dalam berdoa padamu. Kemudian masuk masjid, kemudian mintalah dan kamu akan diberikan apa yang kamu mau. Kata siapa? Al-Imam Abu Asy-Sya'tha. Dan seterusnya, doa di dalam ketika pada saat sujud, sebagian tabi'in punya doa tersendiri. Mereka memiliki doa sendiri. Tapi masalahnya doa-doa ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak disebut dengan bid'ah dhalalah. Kalau tidak mau dinamakan dengan dhalalah juga tidak ada masalah. Kalau misalkan tidak mau dinamakan dengan bid'ah juga boleh, tidak ada masalah. Kalau maunya namakan bid'ah secara bahasa boleh, nggak ada masalah. Kita yang ini bebas, nggak ada masalah. Karena dia tidak ada masalah dengan sesuatu yang baru
selama sesuatu yang baru tadi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus digarisbawahi juga, tidak semua hal itu disepakati. Makanya ini terjadilah perbedaan pendapat di sini. Ya, kalau kita lihat tadi ketika sahabat baca Qul huwallahu ahad, atau Sayyidina Utsman melakukan sesuatu, atau Abu Bakar dan yang lainnya melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa nggak melakukannya? Bisa, tapi kenapa nggak dilakukan? Nabi bisa nggak baca kulhu terus habis setiap sholat? Bisa. Ada nggak yang melarang Nabi melakukannya? Tidak. Kemudian itu kaidah katanya. Kalau sesuatu tidak ada yang melarang Nabi melakukannya, kemudian Nabi sanggup dan bisa melakukannya, kemudian Nabi tidak melakukan, maka itu bid'ah. Katanya kan gitu. Tapi qul huwallahu ahad tadi, kaidah tadi tidak berlaku di situ. Jadi kaidah tadi benar nggak? Nggak benar. Jadi sebagian orang mengatakan pokoknya kalau Nabi sanggup melakukannya, tapi kalau Nabi sanggup melakukan dan tidak melakukan, kemudian tidak ada hal yang mencegah Nabi melakukannya, maka itu adalah bid'ah. Nah, Nabi apakah tidak mencintai qul huwallahu ahad? Mencintai nggak? Mencintai, nggak ada yang mencegah. Ada yang melarang Nabi baca qul tiap sholat? Tidak ada. Dan Nabi sanggup melakukannya, tapi disebut dengan tapi juga bid'ah di situ. Paham ini? Baik. Kita sudahi sampai di sini, mudah-mudahan jelas, dan insyaallah minggu depan kita lanjutkan sedikit tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak dilakukan oleh Nabi, biar lebih jelas. Apa sih hukumnya? Kan Nabi tidak melakukan. Kenapa kita melakukan? Nah, ini penting. Nanti ini pembahasannya beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang pemahaman salaf, tapi nanti minggu depan akan kita bahas tentang masalah tersebut insyaallah taala. Demikian, wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.